Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama aku Putri Lutfi Fikar dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bengkulu dengan NPM A1G022110 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Nah, di video pembelajaran kali ini Putri akan menjelaskan tentang kepemimpinan sekolah efektif. Selamat menonton ya teman-teman. Nah, kepemimpinan atau leadership merupakan hal yang sangat penting di dalam sebuah lembaga pendidikan. Kepemimpinan di dalam lembaga pendidikan berkaitan dengan bagaimana kepala sekolah mampu untuk mendorong kinerja para guru serta menunjukkan sifat yang bersahabat, dekat, perhatian, serta penuh pertimbangan terhadap para guru baik secara kelompok maupun secara individual. Selanjutnya di sini itu ada kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan atau usaha seseorang yang bisa menggerakkan seseorang atau tim maupun kelompok agar mau bekerja sama melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya dan mampu mendorong orang atau karyawan untuk berbuat hal yang positif dan meminimalisir perilaku negatif serta maupun mengembangkan dan memanfaatkan potensi atau sumber daya yang ada di dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Di sini juga terdapat unsur-unsur dalam kepemimpinan. Ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu proses memberi arahan. Yang kedua memberi motivasi. Yang ketiga mampu untuk menciptakan rasa percaya diri. Yang keempat itu mempengaruhi dan menggerakkan. Ada faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan loh. Ada 6. Yang pertama itu ada faktor internal, merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Yang kedua, faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin, atau itu bisa dibilang keadaan kelompok. Yang ketiga, itu ada faktor lembaga yang dipimpin. Yang keempat, faktor-faktor legal, atau seorang pemimpin pendidikan akan berhadapan dengan peraturan formal dan instansi struktur di atas dan akan mempengaruhi perilakunya. Kelima, faktor lingkungan sosial merupakan keadaan masyarakat sekitarnya. Keenam, faktor perubahan dan pengaruh. Yang keenam, faktor perubahan dan pembaruan dalam teori dan bidang pembaruan atau bidang pendidikan. Nah, teman-teman, di sini itu ada yang namanya teori kepemimpinan. Aja ya. Teori orang terkemuka atau Great Man Theory. Yang kedua itu ada teori lingkungan atau Environmental Theory. Yang ketiga, teori pribadi atau situasi atau Personal Situasi Theory. Yang keempat ada teori interaksi dan harapan atau Interaction Experimentation Theory. Yang terakhir itu ada teori humanistik. Kita lanjutin ya teman-teman. Di sini ada syarat dan proses seorang pemimpin pendidikan. Nah, lihat nih, banyak kan? Baiklah, yang pertama itu ada seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang tertentu, antara lain periang, ramah, bersemangat, memberani, murah hati, spontan, percaya diri, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Yang kedua, paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan dan stakeholder. Yang ketiga, memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang-bidang yang lain yang relevan. Nah, yang keempat, berpegang
pada prinsip-prinsip umum kepemimpinan yang meliputi konstruktif, kooperatif, kreatif, partisipatif, pendelegasian yang baik, proporsional, memahami dan menerapkan prinsip kepemimpinan Pancasila yang dikembangkan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya ini ada fungsi kepemimpinan. Yang pertama, fungsi instruksi, yang kedua, fungsi konsultasi, yang ketiga, fungsi partisipasi, yang keempat, fungsi delegasi, yang kelima itu fungsi pengendalian. Yang berikutnya ada 10 kunci sukses kepemimpinan. Yang pertama, visi dan misi yang utuh. Kedua, tanggung jawab. Ketiga, keteladanan. Keempat, memperdayakan staf. Kelima, mendengarkan orang lain. Keenam, memberikan layanan prima. Ketujuh, mengembangkan orang. Delapan, memperdayakan sekolah. Kesembilan, fokus pada peserta didik. Dan yang terakhir, manajemen yang mengutamakan praktik. Nah, kita lanjutin ya teman-teman. Di sini ada hal yang harus dikenali dalam memimpin. Yang pertama itu ada kenali diri sendiri. Kedua, kenali situasi yang dihadapi. Ketiga, pilih gaya yang cocok dan situasi yang tepat. Keempat, penuhi kebutuhan tugas. Kelima, penuhi kebutuhan kelompok. Dan yang keenam itu penuhi kebutuhan individu. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Yang pertama itu ada tipe otoriter. Kedua, demokratis. Ketiga, kendali bebas. Keempat, tipe pseudo-demokratis. Nah, untuk lebih jelasnya bisa di-pause ya teman-teman. Nah, teman-teman, sampai di sini video pembelajaran tentang kepemimpinan sekolah efektif. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai habis ya teman-teman. Nah, teman-teman jangan lupa untuk menonton video pembelajaran yang lain yang ada di channel ini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.